Baik, mari kita lanjutkan pada tata laksana terapi gangguan kecemasan. Nah, apa sih yang menjadi tujuan dari terapi gangguan kecemasan ini? Nah, yang paling utama adalah apapun terapi yang dilakukan, terapi tersebut haruslah mampu meningkatkan kualitas hidup pasien. Ya. Nanti ada beberapa pilihan terapi yang bisa dilakukan secara bersamaan, diantaranya adalah terapi obat dan terapi lainnya. Nah, yang pertama adalah memfasilitasi pasien untuk kembali ke keadaan normal. Nah, ini tentu saja untuk memfasilitasi ini harus dilakukan usaha-usaha terapi ya, diantaranya adalah dengan menggunakan obat atau mungkin terapi psikologis. Nah, kemudian dari terapi tersebut juga harus disisipkan beberapa edukasi yang nanti mampu mendeteksi apa sih yang menjadi sumber penyebab atau faktor pemicu munculnya gangguan kecemasan pada pasien, sehingga pasien nanti akan mampu menghindari faktor pemicu tersebut ya, sehingga ini diharapkan dapat mengurangi frekuensi kejadian dari gangguan kecemasan yang dialami oleh pasien tadi. Yang ketiga, karena pengobatan kecemasan ini merupakan pengobatan jangka panjang, maka idealnya nanti juga akan ada permasalahan mengenai kepatuhan pasien dalam minum obat. Sehingga tujuan dari terapi nantinya adalah meningkatkan kepatuhan pasien dalam minum obat, sehingga efek terapi obat itu bisa dicapai secara optimal gitu. Kemudian tentu saja mencegah gangguan yang terjadi itu semakin lama semakin parah ya, atau mencegah perburukan dari penyakit gangguan kecemasan yang dialami oleh pasien. Nah, apa saja strategi terapi yang dapat dilakukan? Seperti yang telah saya singgung tadi ya, terapi tersebut bisa berupa terapi dengan obat atau farmakoterapi dan terapi non-obat. Nah, terapi non-obat ini harus dimulai dengan psikoedukasi. Artinya apa? Pasien harus mengetahui bahwa dirinya sedang menyandang penyakit gangguan kecemasan tersebut. Jadi pasiennya harus tahu dulu dan harus sadar dulu bahwa dia memang mengalami sebuah gangguan atau sebuah penyakit yang terkait dengan pasien ini mudah sekali mengalami kecemasan gitu ya. Kemudian, apa saja sih yang paling penting disampaikan dalam psikoedukasi ini? Selain pasien menyadari dirinya adalah penyandang gangguan kecemasan, nah diantaranya adalah pasien harus bisa memahami obat ataupun makanan dan minuman yang mampu memperparah gejala gangguan kecemasan tadi. Di antaranya adalah mungkin mengurangi intake kafein ya, misalnya mengurangi frekuensi minum kopi gitu. Kemudian bisa juga menghentikan atau mengurangi merokok, mengurangi minum minuman yang mengandung alkohol tinggi. Kenapa? Karena kafein, kemudian nikotin, alkohol ini juga akan memperparah gejala somatik yang mungkin akan dialami oleh pasien ya, seperti jantung berdebar-debar dan berbagai gejala lainnya. Kemudian pasien juga bisa diajarkan berbagai macam teknik yang mampu menenangkan pikiran ya, diantaranya melakukan olahraga yang sifatnya menenangkan ya, seperti olahraga yoga, kemudian melakukan relaksasi, kemudian memperbanyak usaha untuk membuat pasien ini bisa menjadi lebih santai ya, seperti mungkin kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, misalnya berlibur dan lain sebagainya. Dan kemudian tentu saja pasien harus menjalani terapi psikologis ya. Dan di antara terapi psikologis yang paling efektif menurut penelitian untuk gangguan kecemasan ini adalah CBT ya, Cognitive Behavioral Therapy ya. Bahkan dari suatu jurnal penelitian menyimpulkan bahwa ya, terapi Cognitive Behavioral Therapy ini atau yang disebut CBT ini sama efektifnya dengan terapi dengan obat ya, sehingga terapi CBT ini umumnya menjadi terapi lini pertama untuk pasien yang mengalami gangguan kecemasan ringan gitu.
pada tingkatan yang lebih tinggi, misalnya gangguan kecemasan tingkatan sedang dan parah, maka terapi CBT ini harus dilakukan secara bersama-sama dengan terapi pengobatan. Nah, sekarang kita masuk strategi terapi dengan menggunakan obat atau tata laksana terapi obat pada pasien yang mengalami gangguan general anxiety disorder atau gangguan kecemasan umum. Nah, yang pertama kali yang harus dipastikan bahwa memang pasien itu harus benar-benar didiagnosa positif mengalami GAD ya, atau gangguan kecemasan umum ini. Dan perlu diperhatikan juga apakah pasien ini memiliki komorbid ya, atau penyakit penyerta dan gejala-gejala yang dominan yang terjadi pada pasien ya. Kemudian juga perlu ditelusuri apakah pasien itu ada gangguan depresinya ya. Ini bisa ditanyakan dalam proses pemeriksaan apakah memang sudah sampai ke tahap ada keinginan untuk melakukan bunuh diri. Kemudian gejala-gejala lainnya seperti insomnia, kemudian riwayat penyalahgunaan obat ya, karena memang nanti akan berpengaruh pada pemilihan obat yang tepat untuk pasien, sangat tergantung dari kondisi klinik yang dialami oleh pasien itu sendiri serta riwayat penyakit dan riwayat penyalahgunaan obat. Selain itu juga perlu diidentifikasi apakah pasien pernah menderita penyakit yang menggunakan obat dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga bisa diketahui apakah pasien tersebut bisa disiplin, patuh minum obat, atau memang ada kecenderungan pasien ini pelupa dan atau beberapa hal yang mengakibatkan pasien menjadi tidak patuh dalam minum obat. Ini terkait nanti dengan pemilihan obat yang frekuensi pemberiannya itu mungkin bisa diatur sehingga pasien bisa patuh dalam minum obat ya. Kemudian faktor-faktor lainnya adalah ketika ini perempuan apakah ada keinginan untuk hamil atau sedang hamil dan pasien yang sudah usia lanjut ya. Nah, kemudian untuk terapinya tentu saja berdasarkan tingkat keparahan. Kalau untuk gangguan kecemasan ringan ya, nah ini tergantung sekali lagi dari diagnosa dokter, karena dokter mampu nanti mengkategorikan apakah gangguan kecemasan yang dialami oleh pasien ini termasuk kategori ringan, sedang atau berat. Nah, kalau ringan, maka pilihan terapi utamanya adalah terapi psikososial ya, bisa pakai CBT tadi. Tetapi ketika tingkatan gangguan kecemasan itu masuk dalam kategori sedang sampai berat, maka ini harus dua-duanya, yaitu terapi psikososial dan terapi menggunakan obat. Nah, untuk pengobatan, ada banyak sekali golongan obat yang bisa digunakan untuk terapi gangguan kecemasan ya. Di antaranya adalah golongan benzodiazepin, antidepresan, kemudian juga ada antipsikosis dan berbagai macam lainnya. Nah, untuk general anxiety disorder atau gangguan kecemasan umum, telah disepakati bahwa obat lini pertama yang harus digunakan dan diresepkan oleh dokter adalah antidepresan dari golongan SSRI, ya, Selective Serotonin Reuptake Inhibitor, atau SNRI, ya, Serotonin Norepinephrine Reuptake Inhibitor. Nah, kenapa? Ini sebenarnya terkait dengan efek antidepresan ini lebih banyak nanti akan memperbaiki gejala kognitif atau gejala yang mempengaruhi perasaan kecemasan tadi ya. Sementara untuk golongan benzodiazepin itu lebih banyak nanti akan mempengaruhi gejala somatik ya, seperti jantung berdebar-debar, keringat dingin, kemudian dan lain sebagainya ya. Nah, alasan berikutnya adalah antidepresan dari golongan SSRI terutama ya, itu memiliki profil efek samping yang ringan ya, mengingat obat ini harus digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama ya, dibandingkan dengan obat-obat golongan lain seperti benzodiazepin itu hanya dapat digunakan untuk terapi jangka pendek ya, sekitar 7-14 hari saja, dan biasanya juga dengan algoritma yang membutuhkan tapering dosis atau peningkatan dosis secara bertahap ataupun penurunan dosis secara bertahap gitu. Nah, kemudian untuk antidepresan ini diberikan
sekitar 4 sampai 6 minggu ya untuk periode pertama, dan kemudian baru dilakukan evaluasi. Nah, sebaiknya dosis yang diberikan untuk minggu pertama itu adalah dosis minimal efektif ya, karena memang ada risiko bahwa pemberian antidepresan itu justru akan meningkatkan efek kecemasannya, tapi itu hanya untuk sementara saja karena memang dibutuhkan penyesuaian dan waktu ya untuk bisa memberikan efek ansiolitiknya atau efek anti kecemasannya. Dan pada minggu kedua maka dosis dapat ditingkatkan agar dapat memberikan efek yang lebih nyata ya. Dan setelah 6 minggu ya atau maksimal 8 minggu di beberapa literatur baru dilakukan evaluasi apakah pengobatan dengan SSRI ya atau SNRI ini efektif atau tidak. Nah, ada 3 kemungkinan yang dapat terjadi setelah pasien menggunakan obat pada periode pertama ini. Nah, pemberian obat tersebut memang dapat memberikan respon yang positif, yaitu mengurangi gejala kecemasan ya sesuai dengan tujuan terapi tadi. Nah, sehingga ketika responnya dianggap cukup dan berhasil mencapai tujuan terapi, maka obat ini tetap harus digunakan sampai ya paling tidak 1 tahun ke depan. Ini yang saya sebut tadi penggunaan obat jangka panjang ya, sehingga di sini pasien betul-betul nanti harus diarahkan ya dan dipantau mengenai kepatuhannya dalam minum obat. Nah, kemungkinan yang kedua adalah obat tidak berespon atau pemberian obat tersebut sampai dengan dosis yang ditingkatkan memang tidak mampu mengurangi gejala kecemasan yang dialami oleh pasien ya. Di sini non-respon ya. Nah, non-respon ketika hasil pemantauan terapi obat baik itu oleh apoteker atau dokter yang memantau ya dan dinyatakan obat tersebut tidak efektif atau non-respon, maka langkah yang dapat diambil dalam penyelesaian terapinya adalah mengganti dengan antidepresan lain. Nah, ini sama dengan ketika kita mengganti obat untuk terapi depresi ya, karena masih satu golongan ya. Ini bisa diganti atau di switch dengan obat dari satu golongan. Misalnya yang pertama digunakan adalah fluoxetine misalnya dari golongan SSRI, bisa diganti dengan sertraline gitu ya, ataupun sebaliknya, atau juga bisa diganti dengan antidepresan dari golongan lain ya. Misalnya kalau awalnya menggunakan fluoxetine, ini bisa diganti dengan golongan SNRI atau dengan golongan antidepresan trisiklik ya, seperti imipiramin ya, atau mungkin kalau dari SNRI itu venlafaxine dan lain sebagainya. Nah, kemudian kemungkinan yang ketiga adalah responnya parsial. Artinya apa? Ketika respon obat ini parsial, itu hanya mampu menyembuhkan atau menghilangkan sebagian gejala saja. Nah, yang paling penting harus dipantau adalah gejala insomnianya. Apakah hilang atau tidak? Nah, umumnya ketika respon obat ya dari golongan SSRI atau SNRI yang agak sulit dihilangkan itu adalah gejala insomnianya atau gejala nggak bisa tidurnya. Maka ketika gejala tersebut masih ada, maka perlu diganti obatnya dengan obat hipnotik yang sifatnya nanti akan menurunkan tingkat kesadaran ya, seperti non-benzodiazepine GABAergic hypnotic drug ya, atau dari golongan benzodiazepine. Ya, nanti bisa kita lihat ya obat-obat apa saja yang nanti mampu menurunkan tingkat kesadaran pasien sehingga bisa memicu efek sedasi dari golongan non-benzodiazepine ini. Atau memang memberikan obat dari golongan benzodiazepine ya, seperti misalnya diazepam gitu. Atau juga bisa diganti dengan trazodone, mirtazapine yang memang dia mempunyai efek sedasi juga gitu ya. Kemudian perlu juga dilakukan upaya untuk melakukan perubahan gaya hidup pasien, misalnya ya kayak tadi ya, misalnya pasien terbiasa untuk istirahat di siang hari, ini diupayakan supaya tidak melakukan istirahat di siang hari ya, dan berbagai perubahan-perubahan mendasar lainnya ya. Kemudian sebagai alternatif lainnya juga pada pedoman ini bisa juga diberikan ya prioritas terakhir, yaitu antihistamin yang memiliki efek sedasi ya, seperti antihistamin golongan pertama atau generasi pertama ya, seperti CTM misalnya.
Nah, kemudian ketika telah dilakukan penyesuaian terapi, maka nanti akan dilihat lagi ya, apakah terapi yang baru ini memberikan respon yang cukup atau tidak ya. Ketika responnya itu cukup ya, atau improved or remission, efek dan gejala gangguan kecemasan pasien itu bisa dihilangkan, maka lanjutkan penggunaan obat tersebut paling tidak selama 1 tahun ya di sini. Nah, kemudian ketika respon yang dihasilkan untuk pengobatan yang kedua ini masih parsial atau tidak berespon sama sekali, maka nanti perlu dilakukan evaluasi yang lebih mendetail ya, terutama tentang adanya komorbid atau penyakit penyerta yang mengikuti gangguan kecemasan tadi ya. Nah, ketika mungkin ada ya komorbid ya, misalnya yang masih ada ya seperti depresi ya, maka perlu ditingkatkan dosis obat yang digunakan ya. Misalnya ketika saat ini pasien sedang menggunakan sertralin ya, maka dosisnya bisa ditingkatkan sampai dosis maksimal ya, atau bisa ditambahkan obat lain. Dalam artian pengobatannya itu saat ini bisa ditingkatkan dengan menggunakan pengobatan kombinasi ya, menggunakan 2 obat ya, seperti penambahan bupropion misalnya, atau buspiron, atau atypical antipsikosis ya, ataupun berbagai macam pengobatan yang lain, dan nanti akan dievaluasi lagi hasilnya. Kemudian ketika komorbidnya itu terlihat seperti bipolar disorder ya, atau depresi bipolar, maka obat yang dikombinasikan dengan obat sebelumnya adalah dengan penambahan obat dari golongan mood stabilizer ya, atau seperti obat dari golongan lithium. Kemudian bisa juga diberikan antikonvulsan atau anti kejang atau atypical antipsikosis ya. Nanti kita lihat obatnya apa, dan membutuhkan pemeriksaan data-data laboratorium yang lebih ketat lagi ya. Kemudian bisa kita lihat juga komorbidnya itu adalah gangguan jenis lain dari gangguan kecemasan ya. Misalnya saat ini pasien didiagnosa mengalami GAD ya, atau kecemasan umum. Nanti bisa dilihat apakah juga ada gejala panic attack-nya atau social anxiety disorder atau jenis gangguan kecemasan lain ya. Sehingga nanti penambahan obat untuk terapi kombinasi ini bisa disesuaikan dengan jenis dari gangguan kecemasan ikutan lainnya ya. Contohnya untuk pasien yang mengalami panic disorder ya, pasien saat ini diterapi dengan sertralin misalnya, maka bisa ditambahkan ya TCA atau antidepresan trisiklik ya, seperti imipramin ya. Dan nanti bisa mengikuti panduan ini ya. Bisa juga mungkin ketika penyakit penyerta gangguan kecemasan lainnya adalah social anxiety disorder ya, atau kecemasan terhadap lingkungan sosial, bisa diberikan obat dari golongan benzodiazepin sebagai obat pengkombinasi dari obat yang sebelumnya gitu ya. Atau mungkin bisa juga atypical antipsikotik gitu, atau pregabalin dan lain sebagainya ya. Itu yang ketika memang ada komorbid yang menyertai penyakit GAD. Tapi ketika tidak ada komorbid ya, dan responnya masih parsial atau non berespon, maka strateginya adalah mengganti kembali obat dengan kombinasi yang lain ya, seperti mungkin mengkombinasikan obat antidepresan dari golongan SSRI dengan SNRI atau TCA, atau mungkin bisa juga menggunakan pengobatan kombinasi 3 obat gitu ya, dengan kelas yang berbeda-beda atau mekanisme aksi yang berbeda ya, sehingga efeknya nanti bisa lebih kuat gitu. Tentu saja dalam kondisi seperti ini bisa kita katakan bahwa gangguan kecemasan tersebut ya, sepertinya dalam tanda kutip sudah mulai ya resisten terhadap obat yang diberikan ya. Sehingga memang perlu penguatan yang
harus dilakukan pada pasien melalui terapi psikologis yang lain gitu. Nah, sehingga di sini disebutkan psikososial terapi can also be added ya, atau bisa ditambahkan. Jadi apapun upaya perubahan strategi terapi yang dilakukan, ini bisa dimonitor kembali, dievaluasi kembali, sehingga kita bisa melihat, mengakses respon terapi obat yang diberikan, apakah mencapai tujuan terapi yang diharapkan atau belum gitu. Nah, kalau pengobatan yang terbaru bisa mencapai tujuan terapi yang diharapkan, maka tentu saja terapinya bisa dilanjutkan paling tidak 1 tahun ke depan. Akan tetapi ketika responnya masih parsial atau justru masih tidak memberikan respon yang diharapkan, maka yang harus dilakukan adalah mengoreksi kembali diagnosis yang sebelumnya atau dilakukan diagnosis baru. Apakah benar ya diagnosis yang ditegakkan sebelumnya itu sudah merupakan diagnosis akhir atau memang ada kemungkinan salah diagnosis. Ya, di sini tertulis re-evaluate diagnosis. Nah, itu adalah langkah-langkah atau strategi terapi yang harus dilakukan pada tata laksana terapi pasien yang mengalami gangguan kecemasan umum. Kemudian obat-obatnya apa saja yang bisa diberikan ya. Nah, ini saya ambilkan dari Keputusan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kesehatan Jiwa, yaitu Keputusan Menteri Kesehatan nomor 73 tahun 2015 ya. Jadi pada pedoman ini kita bisa melihat obat-obat apa saja yang dapat digunakan dalam terapi kecemasan umum atau general anxiety disorder ini. Nah, obat-obat yang ada dalam Keputusan Menteri Kesehatan ini tentu saja obat-obatan yang memang beredar di Indonesia ya, sehingga nanti diharapkan Anda dapat memilih obatnya dengan tepat. Memang obat-obat yang ada di dalam Permenkes ini ada dan beredar di Indonesia gitu. Misalnya untuk SSRI yang disarankan dari Keputusan Menteri Kesehatan ini diantaranya adalah escitalopram, sertralin, dan venlafaxine gitu ya. Walaupun mungkin kalau menurut buku Farmakoterapi Pathophysiology Approach di Biro tahun 2017, obat yang paling efikasinya bagus adalah fluoxetine gitu ya. Akan tetapi menurut panduan ini ya, yang masih direkomendasikan atau yang disepakati di Indonesia adalah ketiga jenis ini, yaitu escitalopram dan sertralin ya untuk SSRI, sedangkan venlafaxine XR ini adalah dari golongan SNRI ya. Nah, Anda bisa lihat di sini panduan dosisnya yaitu 10 sampai 20 mg per hari untuk escitalopram ya, dan venlafaxine XR 75 sampai 150 mg per hari. Kemudian lini kedua ini adalah obat-obat dari golongan benzodiazepin ya. Anda bisa lihat ada alprazolam, bromazepam, clobazam, lorazepam, diazepam. Nah, ini ada obat dari golongan lain, ada buspirone, imipramine untuk dari golongan antidepresan trisiklik, dan pregabalin ini adalah antagonis kanal ion kalsium ya. Dan lini ketiga adalah mirtazapin yang memiliki efek antihistamin. Nah, sedangkan terapi penunjang itu ada olanzapin. Nah, olanzapin ini adalah yang tadi saya sampaikan, termasuk dari golongan antipsikotik atypical ya, dan risperidone gitu ya. Dan pada Permenkes nomor 73 tahun 2015 ini ya, justru dokter-dokter di Indonesia malah tidak menyarankan penggunaan beta blocker ya untuk menurunkan gejala jantung berdebar-debar atau palpitasi yang dialami oleh pasien kecemasan umum ya. Nah, kemudian Anda bisa lihat ini memang contoh-contoh obatnya ya, tanpa bermaksud mempromosikan salah satu merek ya. Di sini saya hanya ambil saja yang ada di internet ya. Tapi juga tidak menutup kemungkinan mungkin ada obat dari pabrik lain juga gitu. Bisa Anda acu ya, atau Anda pilih dalam pengobatan pasien yang mengalami kecemasan umum ini ya. Nah, kemudian ini adalah
anti-ansietas atau ansiolitik dari golongan benzodiazepin ya, yang tadi juga sudah ada di Permenkes ya, walaupun yang ini saya ambilkan dari farmakoterapi pathophysiology approach di Biro tahun 2017 ya, edisi 10 ya. Memang beberapa tidak tersedia di Indonesia ya, dan tidak disarankan oleh Perhimpunan Dokter Kesehatan Jiwa ya. Contohnya chlordiazepoxid ini ya, ini tidak disarankan di Indonesia, tapi mungkin saja digunakan di tempat lain gitu atau di negara lain gitu. Anda bisa lihat ada merek dagangnya atau brand name-nya serta panduan dosis yang mungkin saja berbeda dengan yang ada di Permenkes nomor 73 tahun 2015 tadi gitu ya. Kemudian ini adalah yang non benzodiazepin anti anxiety ya, untuk GAD ya. Yang tadi setelah banyak saya bahas tentang antidepresan ya. Ada duloxetine, escitalopram, imipramine, ini dari golongan TCA ya. Kemudian ada centralin dan venlafaxine gitu. Nah, yang non benzodiazepin anti anxiety yang tadi saya sampaikan itu diantaranya adalah buspirone ya, hidroksilazin, kemudian ada pregabalin antikonvulsan ya, dan quetiapine. Nah, itu yang bisa dapat saya sampaikan untuk tata laksana terapi penyakit gangguan kecemasan umum. Jika ada pertanyaan mungkin Anda langsung bisa tulis di kolom komentar pada sisi kiri di bawah ini gitu ya. Baik, saya lanjutkan untuk tata laksana terapi panic disorder atau gangguan panik ya. Nah, panik ini mungkin sekedar mengulang dari apa yang telah saya sampaikan pada video pembelajaran sebelumnya. Panik ini adalah gangguan kecemasan yang terjadi secara akut dengan penyebab yang tidak jelas ya atau tidak nyata, tapi ini terjadi pada orang-orang tertentu yang memiliki pengalaman masa lalu yang membekas ya, cukup lama gitu. Pendekatan umum untuk obat ini pertamanya masih sama dengan gangguan kecemasan umum tadi, yaitu adalah SSRI atau Selective Serotonin Reuptake Inhibitor. Ya. Nah, kemudian untuk terapi lainnya, dokter harus hati-hati dalam melihat gangguan panic attack ini. Ini perlu juga dilihat apakah pasien mengalami agorafobia ya, atau gangguan panik karena berada di suatu ruang atau waktu tertentu, misalnya berada di tempat-tempat gelap kemudian dia menjadi panik ya, itu kan adalah di suasana yang kelam gitu ya. Nah, kalau memang ada gejala agorafobia ini, maka pengobatannya bisa ditambah dengan terapi psikologis ya, atau menggunakan terapi CBT yang direkomendasikan. Nah, kemudian sama seperti yang tadi ya, bahwa pasien perlu diberikan psikoedukasi ya, terutama untuk menghindari atau mengurangi konsumsi kafein, nikotin, alkohol, kemudian juga penyalahgunaan obat dan stimulan yang berlebihan. Nah, ini bisa juga untuk stimulan yang berlebihan ini diperkenalkan obat-obat stimulan yang bisa diperoleh tanpa resep dokter ya, misalnya pada obat batuk ya, ini mungkin bisa dihindari penggunaannya. Kemudian benzodiazepin adalah terapi lini kedua pada pengobatan panic disorder ini, atau bisa juga diberikan bersamaan dengan SSRI untuk tahap awal pengobatan. Tentu saja untuk penggunaan benzodiazepin ini haruslah melalui terapi jangka pendek saja, terutama pada pasien lansia. Nah, kebanyakan pasien memang harus menjalankan terapi jangka panjang ya. Biasanya pasien diterapi ya sekitar 1-2 tahun ya sebelum obat benar-benar dihentikan ya, dengan catatan pasien memang sudah tidak mengalami kekambuhan serangan panik lagi atau pengobatan dianggap efektif mencapai tujuan terapi. Dan pengobatan dapat dilebihkan 4-6 bulan karena yang dialokasikan ya, waktu itu dialokasikan untuk menurunkan dosis secara perlahan, karena pada prinsipnya obat-obatan yang digunakan untuk terapi penyakit sistem syaraf ini tidak boleh dihentikan secara mendadak ya. Jadi memang harus bertahap dulu ya, dengan strategi mungkin mengurangi dosis sebesar 25% per satu periode pemantauan gitu. Nah, misalnya fluoxetine ya diberikan 1 kali seminggu
biasanya digunakan untuk terapi pemeliharaan. Nah, untuk panduan terapi panic disorder ini ya memang perlu suatu ketegasan dari dokter ya untuk menyimpulkan apakah pasien ini memerlukan terapi yang cepat ya, urgent terapi ya untuk pasien agar dapat segera stabil kondisinya sehingga dapat melakukan fungsi sosial ekonominya. Nah, kemudian juga perlu dilihat apakah ada riwayat penyalahgunaan obat sebelumnya. Jika tidak diperlukan terapi yang membutuhkan efek cepat atau urgent, maka pengobatan bisa dilakukan dengan pemberian antidepresan golongan SSRI seperti yang saya sampaikan sebelumnya, atau venlafaxine ya dari golongan SNRI ya selama 12 minggu atau kurang lebih sekitar 3 bulan. Nah, akan tetapi jika pasien memang membutuhkan penghilangan gejala secara cepat, dalam artian gejala yang dialami sangat parah, ini terjadi ya mungkin beberapa jam dalam satu hari, ya sekitar 2 jam, 3 jam, dan ini berulang berkali-kali dalam satu hari, ini kan juga nggak baik ya bagi kesehatan psikis dan mental pasien, maka perlu diberikan terapi dengan obat golongan benzodiazepin ya selama 2-4 minggu, dikombinasikan dengan SSRI atau venlafaxine ya sampai 12 minggu. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa untuk benzodiazepinnya itu adalah short term ya, yaitu 2-4 minggu saja. Dan nanti akan dilihat ya, baik yang menggunakan kombinasi benzodiazepin dan SSRI atau hanya SSRI saja atau SSRI saja, nanti dilihat responnya. Kalau responnya bagus, artinya bisa mengurangi gejala, menghentikan kecemasan atau menghentikan rasa panik yang dialami oleh pasien ya dalam beberapa hari, ini bisa dilanjutkan terapinya selama 12-24 bulan atau 1-2 tahun. Akan tetapi jika responnya itu tidak mencukupi, ya misalnya parsial atau tidak merespon sama sekali, maka bisa diganti dengan obat dari golongan yang sama, ya seperti yang selalu saya contohkan. Jika misalnya awalnya menggunakan fluoxetine, ya bisa digantikan dengan sertralin, gitu. Masih dari golongan SSRI atau golongan yang sama. Atau juga bisa diganti dengan obat beda golongan, ya seperti diganti dengan SNRI ya. Misalnya awalnya sertralin, bisa diganti dengan venlafaxine. Nah, nanti dilihat responnya apakah bagus atau tidak. Kalau bagus atau bisa mencapai tujuan terapi, ini terapi bisa dilanjutkan untuk 12-24 bulan ke depan. Akan tetapi ketika tujuan terapi tersebut tidak tercapai, maka harus di-switch lagi atau diganti lagi dengan antidepresan lain ya. Seperti another SSRI ya, atau obat yang dalam golongan yang sama, atau diganti dengan venlafaxine, atau diganti dengan obat dari golongan antidepresan trisiklik ya seperti imipramine. Nanti dilihat lagi untuk pergantian yang ketiga ini, dilihat lagi responnya, apakah respon yang diharapkan itu dapat tercapai atau tidak. Jika dapat tercapai, lanjutkan pengobatan selama 1-2 tahun berikutnya atau ke depannya. Jika tidak, maka bisa ditambahkan obat dari golongan benzodiazepin ya seperti alprazolam, diazepam dan lain sebagainya, atau bisa ditambahkan pregabalin ya, antagonis kanal ion kalsium, atau antipsikotik atipikal tadi seperti olanzapine tadi ya. Nah, setelah itu baru dipantau lagi atau dievaluasi lagi apakah respon yang diharapkan itu telah mampu menghasilkan atau mencapai tujuan terapi yang diharapkan atau tidak. Kalau mampu mencapai tujuan terapi, maka pengobatan dapat dilanjutkan 12-24 bulan ke depan. Nah, kemudian ini adalah obat-obat yang direkomendasikan oleh Permenkes nomor 73 tahun 2015 ya, tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kesehatan Jiwa, di mana obat-obat yang digunakan dalam terapi panic disorder lini pertama masih sama dengan yang tadi, tetapi di sini ada tambahan fluoxetine ya. Kalau tadi fluoxetine tidak direkomendasikan untuk GAD, tapi di sini malah direkomendasikan untuk serangan panik
ya, atau gangguan panic disorder ya. Kemudian lini keduanya adalah clomipiramin dan imipramine, ini adalah dari golongan antidepresan trisiklik ya. Kemudian ada mirtazapine dan alprazolam dari golongan benzodiazepin. Kemudian clonazepam digunakan sebagai terapi tambahan ya untuk kombinasi dengan SSRI atau SNRI. Sedangkan lini ketiga ada gabapentin, ada olanzapine dan risperidon ya sebagai obat dari golongan antipsikosis atipikal tadi. Nah, demikian tata laksana terapi dan obat-obatan yang dapat digunakan untuk terapi gangguan panik ya atau panic disorder. Kita lanjutkan untuk tata laksana terapi pada gangguan social anxiety disorder ya. Nah, social anxiety disorder ketika pasien telah positif didiagnosa oleh dokter mengalami social anxiety disorder atau gangguan kecemasan karena permasalahan sosial, maka obat lini pertama yang dapat digunakan adalah SSRI atau venlafaxine ya, sama seperti dua gangguan kecemasan lainnya selama 12 minggu. Kemudian dilihat respon terapinya ya, apakah memiliki respon yang diharapkan atau responnya parsial atau justru tidak berespon sama sekali. Kalau responnya parsial, ini tata laksana terapinya adalah melanjutkan pengobatan selama 6-12 bulan ke depan ya, atau setengah sampai 1 tahun ke depan. Nah, ketika responnya parsial, maka perlu ditambahkan buspirone atau clonazepam. Ya, jadi untuk SAD ini parsial responnya itu penambahan obatnya hanya ada dua ini, yaitu buspirone dan atau clonazepam. Sedangkan jika obat tersebut tidak memberikan respon terapi yang diharapkan atau non-respons, maka tata laksana terapinya adalah dengan cara mengganti dengan another SSRI ya, atau obat dari golongan SSRI yang lainnya ya, seperti kalau awalnya menggunakan fluoxetine ya diganti dengan sertralin atau diganti dengan escitalopram, atau bisa diganti dengan obat golongan SNRI ya, seperti venlafaxine XR. Jadi sebenarnya mirip-mirip ya antara GAD, kemudian panic disorder dan SAD ini ya. Cuma mungkin perbedaannya adalah di lama terapinya gitu ya. Nah, kemudian untuk non-respon ini nanti dipantau lagi ya, khusus untuk non-respon ini dipantau lagi apakah respon yang dihasilkan oleh obat yang kedua ini mencukupi atau tidak. Nah, jika responnya tidak mencukupi, maka diganti dengan phenelzine. Ya, phenelzine gantinya. Ada ditetapkan satu obat saja. Nah, ini kemudian dipantau lagi apakah responnya mencukupi atau tidak. Nah, kalau mencukupi bisa dilanjutkan 6-12 bulan ke depan. Tetapi jika tidak mencukupi atau obat masih tidak memberikan respon yang diharapkan, maka harus diganti dengan gabapentin atau pregabalin. Nah, itu adalah tata laksana terapi untuk social anxiety disorder atau gangguan kecemasan akibat pandangan atau permasalahan sosial. Nah, ini adalah obat-obat yang digunakan untuk terapi SAD atau social anxiety disorder. Saya ambilkan dari Pharmacotherapy Pathophysiology Approach di Piro tahun 2017 karena tidak ada di Permenkes nomor 73 tahun 2015 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kesehatan Jiwa. Nah, Anda bisa mengacu pada buku teks ini ya, di mana SSRI-nya itu terdiri dari banyak pilihan ya, diantaranya masih ada citalopram, escitalopram ya, ada fluvoxamine, ada paroxetine dan sertralin. Di sini tidak ada fluoxetine yang direkomendasikan. Karena tadi fluoxetine lebih banyak direkomendasikan untuk serangan panik ya. Untuk SNRI ada venlafaxine ya, sedangkan untuk golongan benzodiazepin yang di-approve untuk terapi SAD hanyalah clonazepam. Sedangkan
dari golongan monoamin oksidase inhibitor ya, enzim yang mendegradasi senyawa-senyawa monoamin seperti serotonin, dopamin, dan norepinefrin itu adalah phenelzine tadi ya. Nggak bisa lihat di sini phenelzine ya, setelah obat kedua ini tidak berespon dengan baik ya. Obat ketiga ya, ini bisa diganti dengan phenelzine dari golongan monoamin oksidase inhibitor, dan alternatif agentnya ada buspirone, gabapentin, pregabalin, dan quetiapine ya, sebagai alternatif pengobat yang terakhir kalinya untuk pengobatan social anxiety disorder. Nah, kemudian itu tadi adalah tata laksana terapi obat, di mana pemantauan efektivitas terapinya dapat dilakukan dengan cara atau menggunakan instrumen khusus yang memang harus dimiliki oleh klinisi atau dokter yang menangani pasien ya, khususnya dokter spesialis kejiwaan. Nah, untuk monitoring efek terapinya, ini bisa menggunakan satu instrumen yang pada slide saya ini saya sampaikan dengan Hamilton Rating Scale ya. Tapi juga bisa menggunakan instrumen-instrumen lainnya, di mana instrumen ini umumnya merupakan sebuah susunan pertanyaan dalam melakukan wawancara pada pasien yang mengalami gangguan kecemasan. Ya, bisa Anda lihat di sini ya, untuk moodnya ya. Apakah pasien masih mengalami perilaku gloomy atau sering menjadi lebih sedih ya, dan lain sebagainya gitu ya. Nanti bisa di checklist gitu. Apakah sudah hilang atau absen? Kalau absen diberi skor 0 gitu. Ini khusus untuk dokter yang memang melakukan monitoring terapi ya. Kemudian sadness, etc, masih ada rasa sedihnya dan lain sebagainya gitu ya. Ini kalau ekstrim simptom ya, artinya obat itu tidak berefek, maka skornya adalah 4 gitu ya. Kemudian perasaan bersalah gitu ya, apakah absen, sudah tidak muncul lagi di pemikiran pasien, ini bisa ditulis dengan skor 0 gitu. Kalau masih ada halusinasi atau bayang-bayang rasa bersalah yang muncul, maka bisa diberi skor 4 gitu. Kemudian ketiga, keinginan untuk bunuh diri, insomnia ya, pada awal waktu mau tidur, atau mungkin gejala insomnia itu terbangun di tengah malam misalnya, kemudian nggak bisa tidur lagi, dan atau insomnianya justru terjadi menjelang subuh ya, atau menjelang pagi hari. Kemudian bagaimana dengan kemampuan kerja dan lain sebagainya. Ya, ini bisa dilakukan dengan rating scale Hamilton ini gitu, ya, atau HAM-D ini, dan nanti akan diukur ya, dijumlah skor yang dihasilkan. Nah, kalau misalnya skornya dari 0 sampai 7, berarti terapi yang diberikan itu telah mencapai tujuan terapi, di mana pasien saat ini mengalami kondisi yang normal atau seperti orang yang sehat atau tanpa mengalami ketangguhan penyakit. Ya, tetapi ketika skornya masih 8 sampai 13, maka pasien masih bisa dikatakan masih mengalami depresi ya, atau gejala gangguan panik ya, dengan tingkatan ringan ya. 14 sampai 15 itu sedang, dan bisa dikatakan masih parah antara 19 sampai 22, dan sangat parah lebih dari 3. Nah, kemudian untuk urutan pertanyaan berikutnya bisa dilihat gitu ya. Kemudian berikutnya adalah parameter-parameter yang dapat digunakan untuk memonitor efek samping obat ya. Misalnya kalau yang pertama ini ya, ini saya ambilkan dari buku Farmakoterapi di Piro, Pathophysiology Approach tahun 2017, edisi 10. Ya, untuk SSRI ya, bisa dilihat Jitteriness Syndrome. Ini artinya adalah meningkatnya efek kecemasan di awal-awal pengobatan. Apakah pasien mengalami hal itu atau tidak? Ini bisa dimonitor dengan cara melakukan atau menanyakan kepada pasien atau menggali informasi kepada pasien melalui sebuah wawancara. Suicidality itu adalah perasaan ingin bunuh diri. Kemudian gangguan pada saluran pencernaan seperti mual, ya, muntah, diare, sakit kepala, peningkatan berat badan ya. Ini bisa kalau peningkatan berat badan bisa dari timbangan gitu dan lain sebagainya. Nah, biasanya untuk Jitteriness Syndrome ya, ini bisa
diakses atau digali informasinya pada minggu awal-awal pengobatan gitu. Dan biasanya ini hanyalah untuk sementara saja. Begitu juga dengan gejala gangguan saluran pencernaan seperti mual muntah, diare, ini juga umumnya terjadi sementara saja ya, sehingga pasien hanya perlu diberikan anti diare ya, tidak perlu khawatir ya, karena nanti efek samping ini justru akan hilang dengan sendirinya. Nah, peningkatan berat badan ya, ini bisa diukur dari berat badan, luas permukaan tubuh atau BMI, dan yang lainnya ya, dan parameter lainnya. Nah, umumnya biasanya obat yang meningkatkan berat badan adalah obat SSRI seperti paroxetin gitu. Kemudian juga ada disfungsi seksual, hiponatremia, dan lain sebagainya. Ya, ini bisa dimonitor dan dilakukan penyesuaian dosis ya, sehingga efek samping ini diharapkan tidak dialami oleh pasien ya, untuk kedepannya. Ya. Kemudian SNRI ya, biasanya Guillain-Barré syndrome, hampir sama dengan golongan SSRI tadi ya. Untuk antidepresan trisiklik atau TCA ya, yang perlu dipantau adalah anticholinergic effect-nya. Ini biasa seperti mungkin terjadinya hipersalivasi gitu ya, berkeringat berlebih ya, sehingga nanti juga perlu dilakukan pengecekan apakah pasien mengalami penyakit penyulit lain seperti neuroendoglukoma, hipertrofi prostat, dan retention urin ya, seperti tidak bisa buang air kecil. Dan jika pasien mengalami ini, maka tentu saja penggunaan TCA atau antidepresan trisiklik ini harus dihindari ya, karena dia kontraindikasi dengan keadaan pasien itu sendiri ya. Kemudian benzodiazepin ya, drowsiness ya, fatigue, itu adalah kelelahan yang berlebihan gitu ya. Maka untuk meminimalkan risiko efek samping, tentu saja meminta pasien memahami bahwa itu adalah kejadian efek samping obat, sehingga pasien diharapkan tidak menjalankan mesin atau tidak berkendara sendiri ya, dan mungkin bisa mengurangi risiko ya, yang dapat dialami oleh pasien gitu. Nah, kemudian ya macam-macam ya, cukup banyak ya, itu bisa dibaca sendiri gitu ya. Nah, itu tadi yang dapat saya sampaikan tentang tata laksana terapi dari gangguan kecemasan serta efek samping yang harus dimonitor dan diwaspadai selama pasien menjalankan pengobatan, karena beberapa efek samping ini ternyata juga mampu menimbulkan atau mengakibatkan pasien menjadi tidak patuh dalam minum obat. Mudah-mudahan paham, dan jika ada pertanyaan silakan langsung ditulis di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab dengan sebaik-baiknya, dan tentu saja diharapkan materi ini dapat memberikan sedikit gambaran bagaimana terapi pada pasien gangguan kecemasan itu harus dilakukan dan dijalankan dengan tujuan nanti agar Anda dapat melakukan monitor ya, minimal memonitor perkembangan terapi pasien serta memberikan usulan terapi lanjutan yang mungkin berbeda antara pasien satu dengan pasien lainnya. Terima kasih, mudah-mudahan paham. Sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.